Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Profesor Dr. Erman MPD yang saat ini masih belum bisa bergabung karena ada workshop di jurusan IPA. Kemudian yang kami hormati pula seluruh jajaran dosen pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Dan alhamdulillah yang kami hormati pula seluruh kepala sekolah yang hadir di dalam Zoom ini, dan yang kami hormati, yang kami cintai seluruh guru IPA. Sepertinya ini nanti ada yang ini negeri juga ya, seluruh guru IPA Kabupaten Gresik yang berbahagia. Alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah, dan insya Allah kebahagiaan untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini tanggal 14 Agustus 2021 webinar PKM Pendidikan IPA sesi yang kedua. Sesi yang pertama sudah kita laksanakan di tanggal 7 Agustus kemarin. Untuk sesi yang kedua kita laksanakan di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah bertepatan juga dengan Hari Pramuka ya, yang ke-60. Jadi dengan tema berbakti tanpa henti ya, untuk selalu mengikuti literasi-literasi ya, yang pasti nanti menggapai ridho ilahi insya Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini insya Allah sudah ada 75 partisipan yang mengikuti di Zoom ini. Insya Allah agenda di pagi hari ini adalah yang pertama nanti pembukaan, kemudian sedikit sambutan. Yang hari ini insya Allah nanti akan satu saja sambutannya akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Budianto MPD. Untuk Ketua MKKS Pak Solikun sama ada kegiatan LPJ Yayasan sehingga belum bisa mengikuti atau memberikan sedikit sambutan salam dari beliaunya. Kemudian nanti ada penyampaian LKPD oleh yang terhormat ibu saya ini ya, Bu Dia Astriani, SPD MPD. Kemudian nanti ada penilaian yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Rudi Purnomo, MPD MSC. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka agenda pagi hari ini. Semoga mendapat keberkahan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pengantar kegiatan di pagi yang cerah ini akan diberikan sebuah sambutan untuk penyemangat kita di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Muhammad Budianto MPD. Kepada beliaunya kami persilakan. Monggo Pak Budi. Suara jelas Pak Mun? Tes, halo. Oke, siap, jelas Pak Budi. Baik, Bapak Ibu semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua MKKS Bapak Muhammad Solihun MPDI, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga berpartisipasi dalam kegiatan PKM Pengabdian pada Masyarakat jurusan IPA, yang juga saya juga hormati Bapak Ibu peserta guru IPA khususnya di Kabupaten Gresik. Ini tadi memang ada yang dari swasta ataupun dari negeri. Kita lihat juga banyak alumni ya. Ada Bu Maya ini, ada Bu
Bu Indri, ada Pak Diki Firmansyah. Mungkin ini apa Pak Diki yang baru lulus ini. Oke. Baik Bapak Ibu, yang terhormat juga saya juga baik pada Bapak Ibu dosen khususnya jurusan IPA yang juga berpartisipasi, ada juga peserta dari enggak cukup ya, dari hanya guru-guru saja. Baik. Terima kasih saya sampaikan. Pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang merupakan program tahunan dari jurusan IPA. Khususnya untuk tahun ini yang seharusnya biasanya dilaksanakan secara offline, Bapak Ibu peserta, mungkin kita sudah menyadari bahwa untuk saat-saat ini masih tidak memungkinkan karena masih masa pandemi dan juga masih kebijakan pemerintah masih diperpanjang terus, yaitu khususnya PPKM. Ya kita berdoa mudah-mudahan setelah tanggal 16 ya, mungkin ya kita tidak sabar juga, bukan hanya di kalangan siswa atau Bapak Ibu guru semua, kami pun juga merasa kurang maksimal ketika kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita dapatkan semua nanti di yaumil akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta beserta kepala sekolah, pada hari ini saya mewakili Pak Kajur, Profesor Dr. Irman MPD, karena agenda hari ini di jurusan ada 2 Bapak Ibu, monggo kalau masih berminat untuk ikut seminarnya. Kalau hari ini sudah masuk workshop untuk AKM ya di jurusan IPA. Tapi untuk seminar masih Bapak Ibu kalau mungkin mau berminat sebagai pemakalah. Jadi sekali lagi karena bersamaan kami dari tim dosen dan mahasiswa mungkin berbagi Bapak Ibu ada 2 Zoom ya untuk kegiatan hari yang kedua PKM hari ini dan di jurusan juga dengan peserta-peserta workshop guru IPA terutama juga begitu di seluruh Indonesia. Semoga kegiatan 2 agenda ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan peserta dan kami dari jurusan sampai di akhir acara. Bapak Ibu kepala sekolah, guru IPA khususnya di Kabupaten Gresik, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kajur yang waktu pertemuan pertama bahwa di jurusan kami, Bapak Ibu, itu ada semacam konsentrasi atau rumpun, ya. Rumpun kami adalah fokus pada pembelajaran, fokus pada media pembelajaran, fokus pada tadi media, yang kedua adalah asesmen dan kurikulum, beserta proses pembelajaran tadi. Jadi ada 3, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kegiatan ini, kami memang fokus pada 3 konsentrasi tersebut atau rumpun. Kami dengan tim berbagi dengan 4 kelompok. Untuk 2 kelompok sudah ditampilkan atau sudah dilaksanakan pada minggu yang lalu. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa berpartisipasi di kegiatan untuk yang minggu lalu. Harapan untuk hari ini juga bisa berpartisipasi khususnya nanti kalau sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu peserta bisa bergabung atau artinya bisa menyampaikan atau tukar pendapat atau sharing dengan tim-tim kami Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau zaman-zaman hari ini artinya yang penuh dengan teknologi ini tidak ada sesuatu hal yang baru. Artinya ketika misalkan dari pusat dari Jakarta ada kebijakan-kebijakan baru, saya yakin mungkin dalam hitungan detik Bapak Ibu artinya sudah tahu. Nah, itu level yang pertama. Untuk bisa mencapai kepemahaman dan bisa mewujudkan dalam bentuk output atau artinya seperti yang minggu lalu Bapak Ibu mungkin sudah bisa memantapkan bagi yang sudah atau bisa memulai
dengan media yang disampaikan oleh Pak Arief, dan bisa membuat, artinya perangkat pembelajaran khususnya RPP beserta perangkat mulai dari RPP, tapi kemarin Bu Eni masih fokus ke RPP, nanti tagihannya seperti apa mungkin sudah disampaikan begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu, untuk sesi 2 itu ada 2 materi. Yang pertama adalah ketika dari RPP sudah dirancang Bapak Ibu, maka salah satu perangkat yang kedua adalah LKPD. Jadi kalau dulu istilahnya LKS atau LKPD gitu, ya. Nanti mungkin sudah disampaikan oleh Pak Mulyono, akan disampaikan oleh Bu Diah Hastriani, MPD. Sesi kedua itu tentang asesmennya, tentang pembelajarannya. Kita kembali lagi bahwa kita semua sebagai pendidik, baik itu guru ataupun dosen, apa yang kita laksanakan itu tidak lepas dari 3 Bapak Ibu, yaitu apa? Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk perencanaan sudah disampaikan, untuk pelaksanaannya hari ini yaitu LKPD, dan evaluasinya nanti di sesi akhir sama Pak Aris. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia dan Bapak Ibu guru-guru IPA di SMP Gresik, ya mungkin sekali lagi untuk secara konten mungkin akan disampaikan lebih jauh oleh Bu Diah dan Pak Aris gitu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan PKM ini nantinya akan Bapak Ibu diberikan sertifikat. Ya, kami berupaya karena juga selain mungkin kita sharing keilmuan, ada dari sisi lain juga Bapak Ibu secara karir mungkin ya, atau kepangkatan atau apa Bapak Ibu, saya yakin sebagai bukti pelaksanaan itu kami berupaya untuk kegiatan PKM yang di Gresik ini itu sudah luar biasa, tidak seperti di kabupaten lain Bapak Ibu. Jadi hari ini kami berupaya untuk memberikan 2 sertifikat. Nah, sertifikat itu sebagai dasar, saya yakin Bapak Ibu kan harus 32 jam minimal kan itu. Kami sudah dengan tim menyampaikan bahwa sertifikat pertama kita pakai logika atau kewajaran minggu yang lalu, ditambah 5 hari kerja secara tugas mandiri, nanti saya yakin tim sudah menghitung itu bisa mencapai 32 jam. Nah, hari ini adalah untuk sesi kedua, itu adalah sertifikat juga insya Allah terhitung 32 jam. Hari ini misalkan 1 hari kurang lebih misalkan 3 atau 4 jam. Hari ini sesi untuk virtual ini. Nah, untuk sesi berikutnya itu sebagai tugas mandiri Bapak Ibu yang melalui media, Wakelet ataupun Google Classroom ya, yang dipandu oleh Pak Arief nanti. Jadi dari tim kami Bapak Ibu, dari hasil pemaparan materi hari ini diwujudkan dalam bentuk produk ya, produknya adalah LKPD untuk hari ini dan bagaimana asesmen juga dipandu dengan Pak Aris nanti. Output dari Bapak Ibu akan kami juga artinya direview atau mungkin ada saran sehingga bisa menghasilkan LKPD ataupun hasil-hasil evaluasi atau asesmen yang sudah baik gitu. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu akan menerima sertifikat itu dengan catatan mengikuti semua serangkaian kegiatan acara ini, baik itu pada saat Zoom hari ini ataupun Zoom yang minggu lalu. Nah, tadi sudah menyampaikan link apa itu nanti ya di chatroom itu. Monggo Bapak Ibu yang masih belum absen silakan absen. Dan tidak hanya sekedar absen Bapak Ibu. Jadi hari ini misalkan absen, tapi produk Bapak Ibu atau tagihan tugas Bapak Ibu tidak masuk di link kami atau di Google Classroom atau di Wakelet itu, kami secara tegas tidak bisa memberikan sertifikat. Ya, artinya kami sudah menyatakan bahwa sertifikat 32 jam itu merupakan akumulasi mulai hari ini sampai tugas mandiri yang diwujudkan dalam bentuk produk yang dikumpulkan melalui link yang sudah kami berikan. Oke, apapun kami juga mempertanggungjawabkan semua kegiatan Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan kenapa untuk yang Gresik ini spesialis 2 sertifikat. Kami sudah sejak tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah
terima kasih banyak dengan Pak Mulyono ini, artinya bisa koordinasi. Awalnya kami sebelum di Gresik, kami dengan justru semua guru-guru MGMP se-Kabupaten Lamongan. Oke, kami sudah melakukan ditaruh di SMP 3 Babat. Tahun sebelumnya kami juga mengadakan dengan MGMP guru-guru IPA di Kabupaten Kediri. Sebelumnya juga kami juga melakukan PKM di Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini bisa bertemu Bapak Ibu di Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan kita bisa sharing keilmuan. Mungkin apapun nanti dari narasumber Pak Aris dan Budia, artinya apa yang dipaparkan, monggo Bapak Ibu bisa didiskusikan secara bersama untuk menghasilkan karya ataupun produk yang terbaik. Baik, jadi untuk kegiatan hari ini, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ketua MKKS, yaitu Bapak Muhammad Solihul, MPDI. Dan tak lupa juga pada Pak Mulyono yang sudah sebagai narahubung, artinya menghubungkan kami, tim dari jurusan IPA ke MKKS di Kabupaten Gresik, khususnya di MKKS SMP swasta. Baik, walaupun ternyata ini juga ada peserta yang dari SMP negeri. Monggo silakan. Tapi sekali lagi konsekuensinya tadi, apapun aturan dari awal kegiatan sampai akhir, selama Bapak Ibu memenuhi, kami akan memberikan apa yang sudah kami sampaikan. Tapi secara pemberian mohon waktu Bapak Ibu karena proses, artinya satu, kami nunggu produk dari Bapak Ibu. Yang kedua, kami juga harus mengajukan sertifikat kepada pimpinan karena memang online itu memang mudah Bapak Ibu, tapi secara tanggung jawab kadang begitu. Jadi kami harus dengan matur dengan pimpinan khususnya di fakultas yaitu Pak Dekan nanti terkait dengan sertifikat. Baik, sekali lagi kami dari jurusan, saya yakin dari awal kegiatan sampai hari ini dan akhir kegiatan sampai kami menyampaikan sertifikat, masih banyak kekurangan mungkin pelayanan, baik itu dari respon ataupun saran yang diberikan melalui link untuk memberikan saran terkait dengan produk-produk Bapak Ibu, ataupun pelayanan pada saat Zoom meeting ini. Jadi saya yakin memang secara waktu, saya yakin Bapak Ibu artinya link Zoom itu atau kegiatan melalui virtual ini memang kurang maksimal. Tapi apapun karena kita berupaya memaksimalkan pada saat kondisi-kondisi semacam ini. Jadi yang namanya workshop, ya kita mesti mungkin dalam satu tempat ada pendampingan langsung, kita mempresentasikan begitu ya. Jadi terus kita evaluasi. Jadi kami tidak meminta mempresentasikan dari peserta, ini karena keterkaitan dengan itu langsung kami melalui aplikasi atau media, Wakelet ataupun Google Classroom yang sudah disediakan panitia. Baik, untuk menyingkat acara, saya pikir itu sambutan mewakili dari Pak Kajur, Profesor Dr. Eman PD. Harapan saya kita semua bisa mengikuti acara mulai awal sampai akhir dan acara ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak bermanfaat bagi kita pribadi atau Bapak Ibu dan juga bisa memberikan terapan atau pemanfaatan terhadap anak didik yaitu peserta didik. Mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran yang tahun ini masih daring Bapak Ibu, kita tunggu saja kebijakan pemerintah apakah itu akan luring saat kapan kita nggak tahu. Tapi apapun kondisinya yang penting pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Dr. Muhammad Budianto MPD yang memberikan sambutannya yang mewakili Bapak Profesor Dr. Herman MPD di sesi kali ini. Mana Bapak Ibu sudahkah siap untuk berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini?
narasumber kedua, yakni dari pemateri terkait evaluasi blended learning yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Rudipurnomo, SSI MPD MSc. Kepada Pak Aris, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Royhana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya giliran saya. Karena di Gresik make up saya sudah luntur ini. Oke, baik Bapak Ibu, ya, untuk sesi kali ini. Oh iya. Biar kelihatan fresh kayak Aldebaran gitu maksudnya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini barangkali saya ingin mendiskusikan terkait pengalaman saya, artinya best practice yang saya alami untuk mengembangkan soal-soal evaluasi khususnya, yaitu yang nantinya pada akhirnya nanti akan digabungkan dengan media pembelajaran yang telah dijelaskan oleh Pak Arief seminggu yang lalu, Bapak Ibu. Nah, sebelum melakukan sesi presentasi, saya akan membagikan link dulu di Zoom Bapak Ibu. Silahkan diklik, itu adalah soal-soal yang saya kembangkan, ada 5 soal. Oke. 4, maksudnya tepatnya 4 yang saya kembangkan, 1 saya nyomot dari hasil karya Bapak Ibu senior yang ada di sini. Itu sebentar nih saya kopikan, itu saya buat di Quizzes Bapak Ibu. Yang nanti Quizzes itu akan diimport ke Wakelet ya. Kalau bahasa Indonesianya Wakelet ini ya, kayak orang melet gitu kan. Bukan, tapi Wakelet ya, Wakelet. Sebentar. Oke, monggo silahkan bisa diklik. Nanti ketika klik login, masukkan nama. Nanti ketika sudah start ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah ready nanti saya start. Sebentar, saya tak masuk di browser saya yang satunya. Sudah nggih Bapak Ibu? Oke. Sudah masuk beberapa, saya tunggu dulu. Oke, baik, saya klik start ya Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa mulai mengerjakan. Waktunya nggak banyak, cuma 7 menit. 7 menit kayaknya. Nggak sampai ya, 6 menit kayaknya. Oke, saya klik mulai nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya nggak keliru bilang adik-adik mahasiswa ini, karena lama nggak ngomong sama mahasiswa sehingga kayaknya lidahnya nggak belepotan. Silakan Bapak Ibu bisa dikerjakan. Oh, sip, udah betul 1 tuh ya. Mudah-mudahan betul semua ya, soalnya mudah-mudah itu.
Oh, udah ada yang selesai itu kayaknya. Oke, sebentar lagi akan saya tutup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bukan soal saya ya, perlu dievaluasi nanti kalau salah ini soalnya. Sementara ini yang puncak tertingginya adalah Pak Wahono ini kayaknya, Pak WW ini. Oke ya, 1 menit lagi saya tutup nih Bapak Ibu.
Oke, saya hitung 1 sampai 10 nggih, Bapak Ibu. Terus saya N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9,5 9,75. Oke, 10 selesai nggih Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Oh, congratulations untuk Ibu Rinal Dianti Rukmana. Second place-nya adalah Pak WW dan yang ketiga adalah Bu Nurnafisah. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah sekilas tentang beberapa soal 4 soal yang saya buat nih Bapak Ibu. Terus yang 1 soal itu saya ambil dari PPT-nya Pak Wahono. Ini jujur saja. Tapi dari beliau saya belajar itu cara membuat kayak apa sih kita punya apa namanya ya, kepekaan itu, sensitivitas itu membuat soal. Dan terus sampai sekarang insya Allah terus belajar ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya soal saya kok, wah ini soalnya Pak Aris nggak valid, gitu kan? Loh kok biologi semua? Itu tandanya Bapak Aris nggak bisa fisika, gitu ya. Saya ngeles di depan dulu biar tidak disalahkan di belakang. Baik Bapak Ibu. Nah, saya coba untuk pemaparan saya nggih Bapak Ibu. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita gitu tentang bagaimana sih cara awal mula saya membuat soal itu, artinya soal yang arahnya ke HUTS, arahnya ke literasi, begitu nggih Bapak Ibu. Itu awalnya ketika tahun 2018 kalau tidak salah, itu di Kediri nih Bapak Ibu. Itu tantangan. Saya pertama kali tahu HUTS jujur saja tahun 2018. Jadi dosen 2015, 3 tahun saya tidur gitu. Nah, jadi di tahun itu jadi nanti soal kelima tadi Bapak Ibu itu adalah inspirasi saya di awal untuk membuat ternyata soal HUTS itu kayak gini. Kita harus punya satu frekuensi gitu dengan soal itu sehingga soal kayak yang kayak gini loh soal yang HUTS gitu. Oh, yang kayak gini loh soal yang literasi. Nah, tetapi dalam konteks blended learning sebenarnya soal-soal semacam itu tetap relevan ya, sangat relevan, tetapi medianya ini yang berbeda. Medianya bisa jadi adalah media teknologi gitu ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Arif menggunakan media Wakelet. Nah, jadi tujuan kita berdiskusi ini adalah yang pertama mengembangkan item penilaian sesuai analisis KD. Arahnya tentu tidak yang LOTS, tapi yang HUTS plus literasi. Nanti saya singgung sedikit yang literasi. Mohon arahannya juga barangkali saya ada yang kurang gitu Bapak Ibu. Oh, sorry, yang kedua ini. Yang kedua itu memadukan item penilaian dengan aplikasi pendukung yaitu Wakelet. Nanti saya tunjukkan di bagian akhir bagaimana tampilan penilaian saya, item penilaian saya yang sudah di-linkkan, artinya sudah di-embed di aplikasi Wakelet. Lalu apa yang kita diskusikan? Yang pertama adalah contoh soal. Seperti yang tadi saya tunjukkan di aplikasi Quizzes, ya. Yang kedua adalah rasionalnya, mengapa sih kita perlu bikin kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah landasan teoretiknya. Nah, ini yang ketiga ini saya sedikit aja, takutnya nanti malah ya saya perlu mendalami secara teoretik, tetapi saya lebih mengedepankan pada kajian praktik gitu nih Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, untuk soal yang pertama
itu saya ambilkan dari bacaan tentang happy hipoksia. Mungkin ini adalah salah satu fenomena di biologi ya, artinya yang sekarang sedang marak yaitu terkait dengan orang tanpa gejala. Ini kalau definisi yang awal-awal pandemi itu. Barangkali sekarang sudah tidak relevan, diganti yang lain, saya tidak tahu, tidak mengikuti. Nah, happy hipoksia itu ternyata orang yang mengalami ini adalah orang itu tanpa sadar saturasi oksigennya itu turun. Nah, mengapa? Ya, karena ada hambatan. Kalau di bacaan ini jelaskan ada hambatan di mana virus itu menginfeksi, ya. Infeksi itu mengganggu jalur komunikasi antara kalau yang diserang misalnya bagian pengontrol yang hubungannya dengan saturasi oksigen, maka dia tidak mampu ya atau menghalangi informasi yang disampaikan kondisi tubuh ke otak, di mana otak itu adalah sumber koordinasi. Dia mengkoordinasi hormon, mengkoordinasi kelenjar begitu nggih, untuk bisa mampu menyeimbangkan atau mencapai homeostasis. Nah, ini tidak dicapai sehingga orang mengalami happy hipoksia. Berapa normalnya? Normalnya adalah di atas 95. Nah, kalau udah mulai hipoksia ya di bawah itu, Bapak Ibu. 80 itu udah mulai warning itu. 95 ke bawah ya, 95 ke bawah itu udah mulai warning. Nah, dari sini itu ada data sebenarnya bahwa happy hipoksia itu di situ ditulis di bawah normal yaitu 70 sampai 50%. Itu sudah hipoksia ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya bikin soal. Sengaja saya saya tebali itu beberapa kata itu digunakan untuk menandai bahwa itu adalah informasi yang penting yang akan saya pakai untuk membuat soal. Tetapi tidak semuanya, Bapak Ibu. Saya mencantumkan dua contoh soal. Yang pertama, jadi kalau apa yang hal pertama itu adalah yang dialami orang gitu ya. Nah, kalau di situ kan kuncinya adalah C, kalau tidak salah, mudah-mudahan benar C, yaitu hemoglobin sel tidak mampu mengikat lebih sedikit oksigen. Efeknya adalah sebentar lagi Bapak Ibu. Efeknya adalah tekanan parsial O2 di jaringan itu lebih besar nantinya daripada di arteri atau di kapiler. Nah, efeknya itu adalah kayak efek domino gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu C. Yang berikutnya soal nomor 2. Ini saya hubungkan dengan saturasi oksigen. Di situ ada A, titik A, sebenarnya bukan titik ya. Garis kurva A, B, C, D. Nah, itu ada ininya, ada apa namanya? Suhunya di situ. Ada 10 derajat, ada 20, ada 43, ada 38. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Yang pertama adalah kita menggunakan data saturasi oksigen. Ya, saturasi oksigen. Bisa juga di bawah 90 kan? Di bawah 90 itu yang sudah mulai hipoksia. Kemudian ada suhu. Suhu itu yang kita pakai. Orang berolahraga suhunya adalah 43 derajat. Nah, nggak mungkin dong 38 gitu ya. Nah, sehingga adalah C, titik C, bukan titik C, kurva C ya, garis C. Nah, ini yang berikutnya adalah tentang enzim. Enzim di sini ada 3, yaitu enzim X, Y, Z, ya Bapak Ibu, di mana digambarkan di situ ada aktivitas enzimatik. Memang beberapa karakter enzim itu memang dia optimal pada bisa suhu tertentu, bisa pH tertentu. Yang ini adalah pH-nya. Nah, yang pertama adalah ini. pH antara 0 sampai 4, otomatis itu kan asam. Di mana di asam, maka itu adalah ditemukan di lambung, karena ada HCl. Kemudian kita pindah ke Y. Y itu di mana? 6 sampai 8, sekian. Artinya ada 7 di situ. Ada normal. Yaitu di mana? Di mulut. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang apa namanya? Yang basah itu adalah di usus. Kenapa di usus? Usus itu kan kalau lambung bagian agak atas itu arahnya asam. Ketika dia sudah mulai bawah itu arahnya basa. Sehingga kalau orang muntah di awal itu kan asam ya. Ketika muntahnya sudah habis terus dia muntah lagi, maka rasanya itu pahit. Nah, itu kan mulai cenderung sudah agak basah gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu usus halus lanjutan daripada
lambung, sehingga cenderung ke arah basa. Sehingga urutannya adalah lambung, mulut, dan usus halus. Nah, kemudian ini adalah soal yang saya ambil, yang saya kembangkan untuk penelitian saya. Saya cuplik satu, Bapak Ibu. Itu ada peta, terus kemudian saya gambarkan garisnya. Barangkali itu garisnya kurang bagus, itu kurang lurus ya. Jawabannya adalah C, itu Bapak Ibu. Disesuaikan dengan disesuaikan dengan warna indikator pada keterangan di peta. Kalau warna kuning misalnya dilaporkan laju peningkatannya, penurunannya stabil, artinya garisnya lurus ya. Kemudian soal nomor 5, nah ini yang soal yang ditampilkan Pak Wahono di MGMP Kediri kalau tidak salah. Jawabannya adalah 3, yang C ya. Nah, tekannya udah mulai menurun tuh. Ya, terangkat sedikit, nah, berarti rusuknya udah mulai terangkat. Nah, setelah melihat dari 5 soal tadi, apakah ada perbedaan soal itu? Mana sih soal yang barangkali ada dikotomi gitu, kalau kita mendikotomikan 2, gitu, ada yang arahnya literasi, ada yang arahnya HOTS, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, Bapak Ibu, apakah ada perbedaan? Nah, pasti ada perbedaan ya. Yang pakai narasi panjang itu tadi adalah soal yang berhubungan dengan literasi. Soal yang tidak berhubungan dengan narasi, bisa berhubungan dengan data seperti enzim tadi itu adalah soal yang berkaitan dengan HOTS. Keduanya sama-sama punya stimulus. Ada stimulus misalnya untuk soal enzim, itu ada datanya. Data itu kita pakai untuk mengaitkan, menebak enzim mana yang ada di lokasi itu, X, Y, Z itu lokasinya di mana. Kemudian kalau yang pakai narasi, kita harus memahami, kita harus menemukan dulu informasi penting mana yang digunakan, terus kita barangkali mengaitkan dengan informasi lain yang dengan pengetahuan yang lebih dulu ya, dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Nah, itu nanti menghasilkan jawaban. Ya. Nah, rasionalnya apa? Kalau kita perhatikan, ya, Bapak Ibu, di kurikulum 2013, itu setelah saya hitung kelas 7, 8, 9, itu yang kata kerja operasionalnya menganalisis, itu kelas 7 ada 54%, kelas 8 ada 75%, kelas 9 ada 50%. Nah, tandanya apa? Bahwa Bapak Ibu ya, termasuk saya juga itu dituntut untuk mengembangkan soal yang arahnya HOTS. HOTS macam-macam. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kreatif dalam bidang media, bisa dihubungkan dengan permainan. Tetapi konteksnya tetap berpikir secara kompleks. Nah, kemudian itu adalah rasional yang pertama. Jadi ada dominasi level C4 pada kurikulum 2013. Yang kedua adalah yang saya sajikan di kotak biru itu ya, Bapak Ibu. Itu misalnya KD 3.3 menjelaskan kemudian dan seterusnya sampai dengan ada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu artinya kita harus memahami bahwa di lingkungan sekitar ini ada fenomena apa. Kita bisa menjelaskan. Barangkali, oh ternyata kalau misalnya, sederhananya misalnya contohnya begini, kalau misalnya ibu ke pasar, saya disuruh ibu saya ke pasar begitu ya, terus kemudian saya beli kentang, saya simpan di tempat yang saya pikir itu aman begitu ya, yang penting nggak ada tikus gitu kan, kalau di dapur biasanya ada tikus. Nah nanti terus saya buka, ternyata selang beberapa hari kok tumbuh tunas itu, padahal nggak ada tanahnya. Dari mana itu? Ya anak-anak mungkin akan menduga, loh kok bisa ya? Sebelum mereka belajar barangkali tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, itu dikaji itu. Maka itu akhirnya mereka bisa menjelaskan. Kalau di aspek biologi ya, pada bidang biologi maksud saya. Kalau kimia misalnya, ya memisahkan campuran misalnya. Nanti mohon dikoreksi Bu Nur kalau saya salah ini. Jadi
gula dengan gula dengan air ya misalnya, itu kan homogen kalau tidak salah ya. Nah, itu apakah gimana caranya memisahkan, atau kenapa itu berbeda dengan campuran pasir dengan air gitu. Kemudian ada juga yang tentang yang 3.8 ya, itu menganalisis, jelas itu hubungannya dengan HOTS. Kemudian ada membuat tulisan. Nah, ini hubungannya dengan literasi. Jadi di kurikulum 2013 itu sudah ada kotak-kotak di mana ini adalah bagian Anda dituntut untuk HOTS. Ini adalah bagian di mana Anda harus berliterasi, gitu, mengajak peserta didik untuk berliterasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah akses informasi yang masif. Jadi peserta didik sekarang itu mereka itu menyerap banyak sekali informasi, mulai dari yang remeh, mulai dari yang kacang, level kacang gitu ya, sampai yang apa istilahnya sekarang itu kalau bahasa YouTube-nya adalah daging semua gitu kan. Nah, jadi yang mulai kayak gitu levelnya. Nah, itu sekarang ya, jadi yang dialami anak-anak di era sekarang berbeda dengan zaman saya barangkali yang dulunya mainnya pati lele itu kan, kalau sekarang mainnya kan banyak Mobile Legend dan seterusnya. Nah, batasan apa yang akan kita diskusikan, saya ceritakan, yaitu adalah analisis KD. Nanti akan saya contohkan satu. Kemudian yang kedua adalah indikator. Kemudian ada indikator soal dan pembuatan soal HOTS dan literasi. Nah, langkah umumnya Bapak Ibu, ini yang saya alami Bapak Ibu, bisa bekerja, artinya ini bisa berfungsi untuk saya, bisa juga tidak berfungsi untuk Bapak-bapak, atau juga barangkali oh ternyata bisa seperti itu, oh ternyata itu sudah saya lakukan, oh ternyata kayak gitu ya, itu langkah umum gitu kan, saya tulis di situ ya, langkah umum. Artinya banyak orang memulai dengan cara ini. Yang pertama adalah analisis KD. Jadi kita menganalisis KD, kita ambil salah satu KD, kemudian kita breakdown, ya, kita jabarkan menjadi beberapa indikator. Kemudian yang kedua adalah menentukan konteks. Dari mana kita tahu konteks? Ya kita otomatis harus membaca, dituntut membaca. Kemudian dituntut mengetahui data. Dituntut untuk peka atau sensitif terhadap fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian baru kita menyusun soal. Ya, menyusun soal otomatis ini adalah butuh sensitivitas tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, di akhir adalah kita menguji. Nah, ini tanda-tanda merah ini ya. Yang 3 biru ini akan kita diskusikan, yang merah untuk mungkin akan jadi bahan PKM untuk selanjutnya. Jadi kita mulai dengan analisis KD. Nah, ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya mulai dengan yang di sini, Bapak Ibu. Ini ada KD 3.7. Saya ambil tentang peredaran darah. Nah, lantas dari peredaran darah itu, saya breakdown menjadi konsep-konsep yang saling berhubungan. Nah, di situ saya tulis pakai, sebentar nih Bapak Ibu. Ya. Nah, di situ saya mengambil salah satu KD hubungannya dengan sistem peredaran darah. Kemudian saya membuat konsepnya, peta konsepnya. Agak sedikit berbeda, Bapak Ibu. Ini kalau ditelusuri saya menggunakan peta konsep dengan menggunakan aplikasi namanya Concept Map. CMap Tools ya, Bapak Ibu. CMap Tools itu ada artikelnya kalau tidak salah. Kemudian saya bikin itu, lalu saya membuat menjadi indikator. Nah, misalnya mengidentifikasi mekanisme kerja jantung pada peredaran darah. Lalu saya breakdown menjadi indikator soal. Misalnya diberikan grafik hubungan antara perubahan tekanan darah terhadap waktu, peserta didik dapat menghubungkan bagian grafik dengan pengaturan kerja jantung. Kemudian yang kedua, diberikan bacaan, peserta didik dapat menentukan ilustrasi yang sesuai dengan kerja jantung. Ya, nanti kita lihat soalnya seperti apa. Nah, ini adalah konsep map tadi yang saya besarkan, gitu, Bapak Ibu. Itu ada di sini
konsep utamanya adalah kardiovaskuler. Nah, kemudian nanti dia mulai bercabang-cabang gitu, ada yang arahnya ke malfungsi, ada arahnya ke organ, yang dekat-dekat dengan sistem ini adalah yang lalu dia peredaran darah sebenarnya. Ini yang dibahas. Nanti mulai masuk ke arah struktur jantung, ada sistol, ada diastol, ya. Ada pembuluh darah vena, kapiler, arteri. Ya, di situ saya tidak tampilkan aorta karena merupakan bagian arteri sebenarnya. Ada malfungsinya, tidak saya sebutkan banyak, tetapi yang cukup saja. Gitu nih Bapak Ibu. Berikutnya, sebentar. Nah, selanjutnya adalah menentukan konteks. Nah, gimana caranya? Ini yang saya alami. Yang pertama adalah dari bacaan. Kita mengambil bacaan itu tentu ada beberapa kriteria gitu Bapak Ibu. Kriteria itu berdasarkan apa? Berdasarkan praktik yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengandung konsep yang relevan. Di mana misalnya kalau kita ngomong tentang hipoksia ada konsep tentang saturasi, itu ya Bapak Ibu, tentang tekanan, tentang misalnya ada penyakit barangkali seperti apa namanya hipertensi, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah terdapat data, bisa berupa angka data ini, bisa berupa grafik. Kalau nggak ada Pak gimana? Nggak ada ya berarti dicarikan yang relevan dengan bacaan itu. Artinya kita mengkombinasi. Kemudian yang ketiga ada mekanisme. Mekanisme adalah bagaimana misalnya kalau di bacaan yang tadi itu bagaimana proses terjadinya hipoksia. Sebenarnya kalau kita melihat itu kan ada prosesnya tuh, walaupun tidak detail ya, karena itu adalah bacaan populer. Nah itu yang kita pakai. Kemudian kita juga bisa berbasis fenomena. Misalnya ada fenomena terkini. Misalnya yang kedua dekat dengan peserta didik. Yaitu yang tiga adalah itu merupakan peristiwa yang sehari-hari. Artinya tidak harus terupdate, tetapi itu mudah kita temui. Kita ke dapur, kita lihat fenomena itu misalnya. Kita sedang jalan-jalan kok kita mudah sekali ya kita tertarik pada misalnya bagaimana cacing kawin misalnya. Bapak Ibu, apakah hewan hermafrodit itu bisa mengawini dirinya sendiri? Nah, itu kan kalau seperti itu kan nggak laku ya pasangannya. Jadi tentunya tidak, karena kematangan gonadnya berbeda. Nah, ternyata itu rahasianya, sehingga cacing yang hermafrodit pun tetap memerlukan organisme lain yang satu spesies untuk bisa menghasilkan keturunan. Nah, di sini ada beberapa link yang saya bagikan, itu saya ambil dari National Geographic. Nah, di Nat Geo itu ada beberapa artikel, memang kita harus memilah artikel, di mana artikel itu mengandung informasi yang itu mudah dipahami peserta didik. Ya, artinya konsep-konsep itu dipelajari di sekolah. Nah, ada beberapa yang misalnya pakai yang sudah levelnya sudah tinggi gitu kan, misalnya pakai MRI atau apa gitu kan. Nah, itu kalau misalnya untuk melihat struktur pakai panjang gelombang gitu ya. Nah, itu tentu bukan kajiannya di SMP. Beda lagi mungkin kalau fisika ini bisa dipadukan. Kalau misalnya biologi bisa juga terintegrasi karena kan fisika dan biologi begitu. Itu di contoh soal kelima tadi kan bisa itu ada gabungan antara fisika dan biologi. Jadi nanti bisa dikunjungi ya link-link ini. Nah, kemudian kita tahap yang menyusun soal. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita ambil potongan informasi dalam bacaan itu. Tentu kita harus baca dulu, kita pahami dulu. Kita harus memetakan mana sih bagian yang penting dari bacaan itu, kita tandai. Yang kedua adalah kita menghubungkan informasi antar bagian-bagian tadi itu. Oh, ternyata di sini ada hubungannya dengan optik misalnya. Oh, di sini tanda pada pembentukan bayangan misalnya. Nah, itu bisa dihubungkan. Kemudian yang ketiga,
Kalau di situ kita nggak bisa menghubungkan konsep di situ, kita hubungkan konsep dengan bacaan yang lain. Atau yang keempat, kita menggunakan gambaran ilustrasi. Ada ilustrasi di situ, kita ambil di bacaan itu ilustrasinya. Ya, lalu kita bikin soal. Kemudian yang kelima, gambaran dengan data. Artinya barangkali di situ dibaca itu ada grafik, ada diagram, ada tabel, Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa kita minta pakai. tolong di mute yang rame, minta tolong. Iya, jadi Ada yang bocor, host, minta tolong di Ya, monggo dilanjut, Pak Aris. Oke, terima kasih. Jadi bisa berhubungan dengan gambaran dengan data. Jadi data itu kita ambil lalu kita buat soalnya seperti pada enzim tadi itu. Nah, ada soal yang lain yang saya buat. Nah, ini di bacaan ini disebut di situ garam disebut sebagai penyebab tekanan darah tinggi. Benarkah itu? Lalu di bawahnya saya ingin ngambil data sebagai landasan bahwa oh ini fakta ini benar kayak gini gitu ya. Itu saya ambil dari yang dua link itu ya tentang konsep fisiologi pada kardiovaskuler. Nah, misalnya di situ kan garam ya, tapi padahal di situ juga ada gulanya gitu ya. Saya ambil gula. Bila seorang terlalu mengkonsumsi gula berlebih sesuai dengan narasi di bacaan itu ada, maka gambaran grafik satu siklus ya yang tepat adalah jawabannya adalah yang B Bapak Ibu karena dapat meningkatkan tekanan hipertensi ya tinggi sekali itu dipaksa pompa ventrikelnya dipaksa memompa sedemikian kencang ya sehingga kalau hipertensi itu kan ada bagian-bagian pembuluh darah itu yang menyempit ya kalau itu kan ada hambatan sehingga dia perlu bekerja keras ventrikel itu agar darah yang mau akhirnya nanti kembali ke kalau ventrikel nanti baliknya ke atrium itu tidak terlambat datang. Kalau terlambat datang ya gagal jantung ya, jadi tidak bisa orang itu tidak selamat. Maka dia butuh kerja keras agar bisa darah itu mengalir lancar meskipun ada beberapa hambatan tadi. Nah, pembuluh darah yang tidak bisa mengakomodasi tekanan itu akhirnya pecah. Nah, itu bisa menyebabkan stroke dan lain-lain. Ini saya ambil dari tekanan itu kemudian peristiwanya adalah mengonsumsi gula. Berikutnya, nah saya kembali ke soal yang ini. Ini sebenarnya tidak langsung kita harus berpikir tentang hipertensi, tentang sistol diastol, tentang pembuluh darah gitu ya, tentang ventrikel. Nah, konsep itu yang kita pakai untuk mengembangkan soal ini. Ini soal yang relatif mudah, Bapak Ibu. Nah, adapun juga soal kalau ini hubungannya dengan soal literasi, Bapak Ibu ya, karena kita menghubungkan ambil informasi mengonsumsi gula berlebih sesuai dengan narasi. Ada kata-kata itu, nah, kita ambilkan di situ. Nah, kemudian ada soal HOTS yang lain. Nah, ini soal HOTS. Kita mengidentifikasi mana yang betul. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi soal HOTS itu bisa dibuat kompleksitas berpikirnya tetap sama ya, kompleks tidak simpel. Menghubungkan satu informasi dengan yang lain, tetapi level kesulitannya berbeda. Bayangkan dengan yang pertama, kita kemudian kembangkan pada soal yang kedua. Nah, soal ini kan relatif lebih sulit, karena kita harus tahu, ya, di 1 itu ada apa, di 2 itu ada apa, di 3, 4, dan 5, gitu kan? Kita harus melihat peningkatan dari tren dari tekanan itu seperti apa. Itu satu siklus kardiak gitu ya, yang digambarkan di situ. Yang betul adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya B. Nah, Pak Aris, ini ya. Boleh bertanya, Pak Aris? Ya. Oke. Oke, saya buka dulu. Jadi apakah ini barangkali nanti saya yang agak keliru. Artinya di option jawaban itu apakah tidak keseimbangan seandainya
asesmen A, B, C, dan D itu 3, berarti 3 semua atau memang boleh seperti ini Pak Arif? Jadi option Pak Arif, yang poin A ada 4 pilihan, iya, yang ada poin 4, B ya. ada hanya 2 itu pripun? Ini hanya bertanya Pak Arif. Iya. Mohon maaf maksudnya. Betul, tidak apa-apa, supaya tidak nanti apa-apa. tidak ini. Ya, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya tahu soal ini itu barangkali mungkin nanti ada landasan teoretik yang lebih paham begitu. Saya ambilnya dari beberapa soal yang memang yang pertama, saya belajar soal HOTS itu saya mengkaji dari beberapa soal yang dikeluarkan di Olimpiade. Saya nyebutnya Mas Mulyono apa Pak Mulyono ini? Masih muda ya Pak Arif? Oh sama, angkatannya boleh. Ya Mas Mulyono gitu ya. Jadi seperti ini yang saya tahu ada 4 saja, ada 3 gitu ya, ada 4. Nah ini kan saya tahu ada hierarkinya, ada 4 dulu, 4-4-nya, kemudian ada 3 baru 2. Yang pola pemikiran saya seperti itu, gitu. Barangkali nanti ada kalau ada yang lebih paham bisa kita saling berdiskusi gitu Pak Ibu ya. Saya juga belajar ini. Siap Pak Arif. Terus terang baru berapa ya? Hampir setahunan ya masuk. Kalau terima kasih Prof Herman, ini sudah di kotak-kotakan ada asesmen. Saya belajar di asesmen ini ada dengan Pak Elok, dengan Pak Wahyu, dengan Pak Beni, Pak Budi itu ya, dengan Bu Dita juga di tim itu. Jadi sama-sama belajar juga, saya junior ini di sini. Baik Bapak Ibu. Itu ya Mas Mulyono ya yang bisa saya jawab nggih. Siap Pak Arif, siap. Terima kasih. Berikutnya, nah ini adalah konsep map tadi itu. Fungsinya apa? Nah, ini ada saya beri kotak merah itu sebenarnya. Nah, itu yang mau saya pakai untuk saya buat soal. Ada konsep serambi, ada konsep diastol, ada bile, ada sistol, ada sistemik maksud saya, ada pembuluh darah. Nah, itu kaitannya apa? Ya, sehingga kita bisa lebih mudah. Kalau menganalisis kan jelas ya, perintahnya adalah mengaitkan satu informasi dengan yang lain sehingga kita bisa mencapai bisa membuat suatu simpulan begitu. Dari entah itu memaknai suatu fenomena, ya, memaknai data. Sekarang ini Bu Ana, saya sampai pukul berapa nih Bu Ana? Sewu Pak Aris. Untuk pemaparan materinya itu sampai pukul 11.30 Bapak. Nanti ada diskusi sampai jam 12. Tak lagi selesai ya berarti ya? Alhamdulillah, ini tinggal dikit ini soalnya. ya untuk memastikan aja. Jadi teori yang kita pakai ya saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan ya Bapak Ibu. Jadi paradigmanya yang kita pakai di sini adalah ada yang kalau paradigma yang memang untuk menggait peserta didik itu bisa maju, yaitu otomatis yang asesmen 4 ya, kemudian asesmen S itu yang bisa menggait peserta didik untuk bisa maju. Tapi pada hakikatnya nanti ya di akhir ya tetap itu menjadi culture di kita itu adalah assessment of learning. Jadi yang saya pakai tadi, yang saya tunjukkan tadi itu adalah sebagai assessment of learning. Tetapi proses untuk memahami itu bisa menggunakan assessment for learning atau S-learning. Nah, kemudian kita juga mengambil proses berpikir di mana kita mengajari peserta didik untuk mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain atau memilih, memproses dan menerapkan informasi bisa mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, jadi bisa memilih memproses informasi, memproses dan menerapkan informasi, kemudian ada melihat keterkaitan gitu ya antara beberapa informasi yang beda, atau juga menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Bisa juga menguji apakah informasi itu valid atau tidak valid. Kalau sekarang kita dihadapkan pada fenomena di mana arus informasi itu sangat banyak sekali, kita menyerap ada berita yang namanya hoax, ada berita yang dianggap mungkin hoax itu jauh macam-macam definisinya ya. Nah, kita harus punya kemampuan kritis untuk menguji itu. Nah, sehingga proses berpikir yang sampai level HOTS, berliterasi itu layak untuk diajarkan peserta didik. Nah, HOTS tersendiri ada transfer, ada berpikir kritis, memecahkan masalah, kreatif dan seterusnya. Nah, ini kalau dari taksonomi Bloom ya, HOTS ini dimulai dari level 4, analyzing atau menganalisis.
sampai creating. Sedangkan yang LOTS ya C3 ke bawah ya Bapak Ibu ya, ada applying, understanding, remembering. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini. Dan kalau untuk literasi sendiri mulainya dari understanding sampai ke atas. Karena kalau di TISA atau di TIMSS itu ada 3 tingkatan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada knowing, ada applying, ada reasoning. Itu yang ada di TIMSS ya atau TISA. Oke, ini adalah tampilan soal yang ada di Wakelet ya, yang tadi itu yang dikerjakan Bapak Ibu, itu saya embed di sini. Ya, saya kasih cover gambar kode itu ya, biar terkesan biologi gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah sumber inspirasi yang saya ambil dari PPT-nya Pak Wahono ini. Mohon maaf, mohon izin Pak Wahono untuk ngambil ini. Ini bisa digunakan untuk sebagai sumber inspirasi pengembangan soal. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Barangkali setelahnya saya berikan ke moderator. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Aris atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali. Alhamdulillah pada pertemuan atau pada PKM pada minggu ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan gitu ya, baik dari pemaparan materi LKPD Blended Learning maupun dari pemaparan materi evaluasi Blended Learning ini, yang pastinya jika keduanya baik dari penyusunan LKPD maupun penyusunan instrumen penilaian Blended Learning ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ya, baik secara daring maupun ketika pertemuan luring, itu juga nanti dapat membuat pembelajaran akan semakin terstruktur dan kita dapat mengetahui mana hal-hal yang dapat atau hal-hal yang perlu dievaluasi kembali dari pembelajaran pada materi itu. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Mohon kepada Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand, atau jika ada permasalahan pada mikrofonnya bisa mengetikkan pertanyaan pada chatroom Zoom. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan kepada dua narasumber. Bapak Ibu bisa menanyakan kepada narasumber materi LKPD yakni Budia Astriani, atau kepada narasumber materi evaluasi blended learning yakni kepada Bapak Aris. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih monggo, ada Bapak yang Ibu. Monggo. Ya nanti kalau misalnya saya tidak bisa menjawab, barangkali yang dosen senior saya bisa menambahkan di Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibunya ini masih malu-malu aja Pak. Oke, nggak apa-apa Bu. Bu, ini suara saya cempreng Bu. Kalau jadi kalau saya rekam suara saya, atau saya dengarkan sendiri itu kayak gimana gitu ya. Harus saya edit pakai Adobe Audition kayaknya. Bisa merdu itu. Inji Bapak, atau mungkin begini Bapak, Ya. ada yang Bapak Ibu mungkin jika ingin menampilkan seperti pada Oke. kelompok LKPD tadi, mungkin Monggo. ada instrumen penilaiannya yang ingin ditampilkan dan mungkin bisa sharing atau diskusi bersama, monggo Bapak Ibu, agar sama-sama Oke. belajar nih Bapak Ibu. Iya. Ini saya merespon dari Pak Wahono. Oh no. Apakah soal-soal dari Pak Aris terlalu berat? Oh ya. Ada begini yang saya jawab gitu Pak Ibu, untuk soal tadi itu. Oh ya, saya mungkin bisa dituliskan di kolom chat nggak Pak Ibu? Dari 5 soal tadi itu mana yang soal yang menurut Bapak Ibu sulit gitu? Nanti sebagai bahan refleksi saya juga.
kalau bikin soal kayak gitu kan. Iya, monggo Bapak Ibu. Mungkin soalnya sulit karena saya bukan dari jurusan biologi, Pak Aris. Saya Ya itu tahunya yang anu nomor Bu 1 itu Leli memang tadi saya itu nggak bisa. menunjukkan Pak Aris nggak bisa fisika itu Bu Leli. Saya nomor 1 itu tadi nggak bisa, Pak Aris, saya jawabnya. Oh, no, nggih. Itu ada di bacaan sebenarnya karena memang saya buat 2 menit karena takutnya terlalu lama gitu. Nanti agak bosen. Bapak Ibu. Oke. Bisa jadi bahan koreksi juga untuk saya. Kalau misalnya soal mungkin nanti saya harus belajar untuk mengetahui peserta didik itu levelnya berada di level berapa gitu. Karena memang tidak sama antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Yang satu barangkali bisa berpikir secara kompleks gitu. Dia dengan mudah untuk menghubungkan antara informasi yang satu dengan yang lain selama itu relevan, dan yang lain barangkali tidak. Nah, kita harus juga mengetahui peserta didik kita itu mana, tergolong yang mana. Nah, sebenarnya semua itu bisa dilatih, bisa karena terbiasa, gitu Bapak Ibu. Jadi dicuekoi terus ya nggak bisa gitu, terus asalkan tetap tangguh gitu kan. Nanti kalau mau muntah gitu, siswanya pusing itu vomit gitu kan, dihibur lagi. Gitu kan. Jadi dia bisa semangat kembali. Barangkali gitu nih Bapak Ibu. Tapi kerja Bapak Ibu juga nggak tidur gitu nanti bikin soal kayak gini. Jadi, Pak Aris, ini ada yang resign dari Bu Rinaldianti. Monggo Bu Rinaldianti. Monggo Ibu, dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Saya mau tanya mewakili dari guru-guru SMP Sunan Giri Menganti. Ini kan pembelajarannya virtual juga ya, meskipun blended, tapi kan saat ini kondisinya sedang pandemi. Nah, sedangkan untuk pembuatan soal, kami juga ingin membuat yang HOTS, kemudian AKM, dan juga literasi. Khususnya pada analisis soal gitu, mengerjakan soal terkait analisis. Jika dalam satu kelas itu tidak memungkinkan untuk anak-anak mengerjakan soal analisis, misalkan kemampuan anak-anak belum sampai pada step itu, apakah tetap dipaksakan mengerjakan soal analisis seperti itu? Langsung dijawab atau seperti apa Bu Royhana? Iya Bapak, monggo dijawab terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya memang Ibu banyak kebetulan juga pernah punya kesempatan untuk mengisi PPG gitu Bapak Ibu. Ini ada beberapa keluhan juga. Pak, saya kalau membuat soal itu kan kalau analisis semua, misalnya tadi kan KD-nya menganalisis kata kerja operasional. Terus saya bikin level itu semua, itu siswa saya nggak bisa, Pak. Nah, gimana caranya? Memang tidak bisa serta-merta Bapak Ibu kita paksakan peserta didik itu langsung tahu. Ada jenjangnya dulu. Barangkali porsinya dikurangi. Itu ada satu soal dulu yang seperti itu. Diperkenalkan dulu soalnya. Soal itu nanti ada barangkali ketika menjelaskan, kan sekarang online ya Bapak Ibu. Nah, ini tugas beratnya adalah begini. Sebenarnya bisa tugas berat, bisa juga bisa menambah kreativitas. Barangkali Bapak Ibu ketika menjelaskan itu, kan perlu beberapa mekanisme nih Bapak Ibu ya. Informasi mana yang diambil, kenapa ini bisa begini, informasi mana yang relevan, teori mana yang dipakai, itu bisa menggunakan flash misalnya. Atau menggunakan yang tadi itu yang punyanya siapa ya tadi ya? Yang LKPD bagus sekali tadi itu pakai aplikasi. Punyanya Bu Putri ya. Bu Putri ya. Nah, kayak gitu itu digunakan untuk menjelaskan soal. Menjelaskan jawaban soal. Kenapa bisa jawabannya itu? Nah, tapi itu barangkali porsinya tidak besar dulu. Nah, agar mereka terbangun rasa percaya dirinya, otomatis soal yang seperti itu tidak langsung totalitas semuanya diberikan. Satu dulu. Siswanya yang penting, oh saya bisa nih ngerjakan biologi ini. Oh saya senang ngerjakan biologi ini. Baru di situ ada terbangun motivasi, baru bisa. Jadi bangun motivasi dulu anaknya. Oh saya bisa mengerjakan. Nanti lambat laun ditambahi soal yang seperti itu. Nah kalau ada anak-anak yang sudah pinter, ya, nah soalnya ini barangkali ditingkatkan untuk yang jika arahnya ke Olimpiade misalnya. Itu nggih? Itu yang sepemahaman saya. Artinya yang saya pahami ketika ada keluhan guru seperti yang disampaikan oleh
Bu Rinaldianti. Matur nuwun Bu Rinaldianti. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kembali? Atau mungkin ada yang sharing Ya, monggo kalau instrumen Bapak Ibu sharing penilaiannya. gitu. Iya. Ini soal yang pernah saya buat begitu, nggih. Monggo Bapak Ibu, atau mungkin ada Bapak Ibu yang masih apa istilahnya ingin bertanya atau berdiskusi apakah instrumen penilaiannya itu sudah sudah memuat soal-soal yang hot atau bukan. Monggo bisa di-share Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, kita saling sharing aja. Di soal tadi itu nanti saya revisi kembali, takutnya itu ada salah konsep juga nih Bapak Ibu. Jadi ada proses namanya trialing, jadi kita menguji coba apakah itu valid atau enggak, apakah pemahaman peserta didik itu jangan-jangan kita tidak satu frekuensi, itu mikirnya itu buah mangga, tapi siswanya ngomong itu buah sirsak. Nah, itu kan beda ya. Karena saya hanya melihat, sementara siswanya melihat dan meraba, gitu kan? Nah, beda. Monggo Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ngantuk nih. Ini udah sayup-sayup terdengar alunan azan itu kan biasanya kan ya frekuensinya masuk ke frekuensi yang lebih tenang gitu biasanya. Usul mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah membuat soal gitu, ditampilkan satu gitu Pak Aris. Nanti masukkan kalau misalnya bisa dari saya, bisa dari Bu Laili, bisa dari Bu Nurul, nanti yang bisa memberikan masukan Bapak Ibu. Jadi kita lebih sehingga nanti dari aspek konsep nanti bisa menjadi lebih spesifik begitu. Atau mungkin untuk menggugah semangat Bapak Ibu guru sekalian, mungkin random Bapak dipanggil. Repot Bapak. Enggak, siap. Sebentar. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 14. Enggak ada nomornya ya, enggak ada absennya, enggak ada. Enggak ada. Biar chemistry-nya muncul Pak Aris, yang cewek aja. Sesuai tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Tanggal lahir. Ojo aku sing ditakoni ya. Nurul dan Pak Wahyu yang tampil. Nggih, monggo Bapak Ibu. Barangkali sinten nggih? Bu Niswatus Saada. Monggo Ibu. Nggih, Bu Niswa, monggo. Kalau di jurusan di FMIPA itu ada semua orangnya ini. Bu Niswa itu ada sendiri, Bu Saada itu ada sendiri. Ini jadi satu orang gitu kan. Aris ngapunten, kalau ditunjuk kayaknya ini banyak yang barengan dengan tugas sekolah juga Pak Aris. Tugas apa? Akhirnya pas berbarengan nanti beliaunya. Tugas apa Bu Leli? Tugas sekolah. Ada yang Pak Aris, bentrok dengan kegiatan sekolah. Oh, nggih, ngertos. Nggih, monggo Bapak Ibu yang sedang maksudnya agak longgar begitu, bisa presentasi atau enggak apa-apa misalnya salah begitu ya. Saya dulu malah bikin soal itu ya sampai down gitu kan. Masa ini soal kayak gitu ya. Jadi jadi terus terang itu bikin saya kayak motivasi begitu kan. Oh, nggak bisa ternyata saya bikin soal itu. Gimana Bapak Ibu? Soal yang bikin mual. Jangan-jangan saya yang bikin mual itu. Oh, bikin muak ini saya bikin muak. Soal yang bikin mual pasti bagus. Saya masih ingat itu yang untuk nambah referensi Bu Dia. Itu yang dulu suruh ngerjakan soal kupu-kupu itu loh Bu Dia. Prof Wayan. Nah, itu. Yang Bu Dia baru S3 tuh nggak salah. Awal-awal itu loh. Saya suruh ngerjain nggak bisa itu. Kupu-kupu hitam putih itu loh kalau nggak salah. Terus ada geografis
Lupa saya. Ini Bapak ada pertanyaan dari Bu Aulia. Untuk soal literasi, bacaannya apa harus dari artikel Bapak? Apakah tidak boleh buat sendiri? Ya, praktisnya memang kita ambil dari artikel. Itu praktis. Yang kedua adalah kita bisa mengkombinasi. Misalnya artikel yang kita pilih itu kok nggak mencukupi ya dari aspek data atau aspek mekanisme. Kita padukan dengan dengan informasi lain dari bacaan yang lain, artinya dari artikel yang lain atau dari penelitian ya. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu kok jangankan penelitian Pak, terminologinya sulit. Nah, sekarang ada yang namanya sciencedaily.com. Itu bisa dijadi rujukan. Ini kalau yang biologi nih Bapak Ibu. Itu dari artikel yang rumit dengan terminologi yang yang sulit ya, yang tinggi barangkali untuk karena menyangkut bidang-bidang tertentu, itu ditulis populer gitu, cukup seperti abstrak, itu bisa dipakai. Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris misalnya pakai Google Translate, saya sering tuh pakai itu Google Translate itu. Nah, yang kedua adalah mengkombinasi. Yang ketiga kita bisa membuat sendiri. Artinya kita membaca beberapa artikel, terus kita menyusun suatu tulisan, ya, atau kita merancang bahwa fenomena itu yang terjadi di lingkungan kita itu dihubungkan dengan narasi eksperimen misalnya. Ya, otomatis kan kita buat sendiri, nggak ada kita cari di Google itu nggak ada, ya, nggak akan ketemu gitu kan. Misalnya ditulis bawang goreng gitu kan. Nah itu kan gimana prosesnya bikin bawang goreng itu kan ada proses memasak, ada sainsnya juga berkaitan dengan kalor dan seterusnya. Kalau terlalu besar nanti malah gosong. Nah itu kan bisa. Gimana? Kenapa bisa seperti itu? Barangkali diteliti di dalamnya itu ada apanya, ya itu kan rumit sekali Bapak Ibu. Jadi tentu harus di-create sendiri. Ya, kalau dicari Google bawang goreng yang keluar adalah misalnya kalau di Gresik ya nasi kerawu gitu kan. Jadi beda nanti ya ininya. Oke, gitu ya yang bisa saya berikan. Barangkali ada tambahan Bapak Ibu, monggo. Jadi bisa create sendiri, bisa bikin sendiri. Terima kasih Pak Aris. Monggo Bapak Ibu, ya ada yang ingin bertanya lagi atau bagaimana Bapak Ibu? Monggo, atau ada yang ingin diskusi, monggo Bapak Ibu. Oke, sami-sami Bu Aulia. Jadi barangkali nanti ini bisa menjadi apa nih Bapak Ibu, semacam bertukar pikiran antara kami dosen dengan Bapak Ibu sebagai praktisi di lapangan. Itu kesulitannya seperti apa. Memang tidak mudah, terus terang saya akui membuat soal semacam ini tidak mudah, kadang juga keliru gitu bikin soal itu. Maksudnya begini ya ternyata yang ditangkap salah. Nah, sempat juga kemarin bikin soal literasi terkait dengan COVID ya Bapak Ibu. Hasilnya memang hanya beberapa siswa saja ternyata bisa dapat 100 gitu. Itu nggak banyak, nggak sampai 10, kayaknya ada 9 anak. Sementara yang lain itu banyak di tengah-tengah, yang nilainya 40 gitu kan. Saya sampai mikir jangan-jangan memang perlu berlatih sebenarnya. Bukan nggak bisa, tapi perlu berlatih. Monggo Bapak Ibu. Ya, monggo Bapak Ibu, monggo. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Monggo jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi mengenai instrumen penilaian yang sudah dibuat, monggo Bapak Ibu bisa raise hand atau mungkin bisa mengetikkannya di chat Zoom. Oke, monggo Bapak Ibu.
Itu mungkin sudah ini Pak, sudah lemas semua ini. Usul saja sih. Mas Mulyono, monggo. Pak Mulyono aja, Pak. Oh, Pak Mulyono. Siap. Jadi gini, mungkin ke depan barangkali workshop seperti ini, artinya peserta sejauh hari, hari-hari sebelumnya bisa diinformasikan, bisa chat dengan saya atau nanti saya teruskan ke MKKS, artinya mempersiapkan sehingga nanti ada yang dipresentasikan, sehingga nanti ada yang dikritisi seperti itu. Kalau ini mungkin ya bisa kalau buka laptop insya Allah ini, tapi kalau dari HP kesulitan untuk membuka mailnya. Artinya begini Pak Mulyono, untuk ya memang kondisi pandemi atau yang lain itu menjadi suatu halangan juga ya, hambatan lah begitu. Tapi juga dari sisi persiapan juga kami akui memang dadak juga ini kami bikinnya. Terus terang ya, culture-nya orang inilah. Nah, tapi nanti kami usahakan untuk memberikan umpan balik. Jadi Bapak Ibu nanti jika tidak sempat presentasi di sini, itu kan sudah saya sediakan di situ, ada di Google Classroom ya Bapak Ibu. Sepertinya semua sudah masuk di situ. Nanti silakan mengunggah di situ. Kami akan coba untuk memberikan masukan Bapak Ibu terkait dengan mana yang kurang, mana yang bisa ditambahkan begitu. Nah, dan juga di beberapa di Google Classroom itu juga kita bisa berdiskusi, misalnya kalau misalnya Bapak Ibu kok saya pengen diskusi di Google Classroom misalnya, ketika soal itu bisa chat aja di situ. Chat kan bisa nggih Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa saya balas. Gitu nggih Pak Mulyono. Nggih, siap. Alhamdulillah. Pak Aris, ini alhamdulillah ada satu pertanyaan terakhir Pak Aris. Nggih, Bapak apakah bisa dicontohkan satu saja pertanyaan AKM karena masih minim Pak bahasan terkait AKM. Nggih, AKM ini nggih pakarnya ada Pak Wahono sebenarnya. Mudah-mudahan beliau bisa nanti menambahkan. Sejauh yang saya tahu begitu nggih, terkait dengan AKM itu berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerik sebenarnya. Ketika kami berdiskusi begitu sebelum PKM ini, literasi itu hubungannya dengan membaca, dengan memahami suatu narasi. Narasi itu bisa berupa bacaan, bisa kita melakukan suatu kegiatan tertentu. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan. Kita membaca sesuatu, terus kemudian kita merecall atau mengingat kembali barangkali ingatan kita terhadap suatu narasi tertentu, kemudian kita kaitkan di situ ya, terus kita bikin soalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah numerik. Numerik itu tidak selalu menghitung, bisa juga adalah analisis matematis, logika matematika. Nah, di soal yang tadi misalnya, saya coba tayangkan lagi nggih Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat ya, grafik ini saya ambil kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Oh, sorry. Nah, ini saya ambil dari WHO ini. Saya lupa nuliskan sumbernya, ini saya khilaf ini ya, kan nggak boleh ini comot tapi tanpa sumber ya, bisa dicekal YouTube nih saya. Kalau di apa ya, di peta ini kan kita bisa mengilustrasikan gitu nih Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita memahami data itu, kita memahami warnanya, kita memahami keterangan yang ada di situ, lalu kita buat ilustrasinya. Ilustrasinya kalau misalnya yang kuning itu ya, yang B itu dilaporkan adanya laju peningkatan penularan yang stabil. Kita bisa membuat garisnya seperti garis 2.
Kemudian kalau yang A dilaporkan lebih dari 100 kasus dengan laju peningkatan penularan yang lambat. Yang lambat itu berarti kan seperti apa? Ya lebih landai ya, 3, garisnya garis 3. Atau yang sifat penularannya cepat, gitu kan? Apa ya? Overshoot gitu ya. Nah, itu 1 itu. Harusnya melejit gitu. Nah, atau adanya penurunan, misalnya penurunan, kalau penurunan yang 4 ya. Nah, itu kita bisa maknai itu. Artinya kita berliterasi dengan data itu yang disajikan oleh WHO misalnya. Kemudian kalau yang ini misalnya ya, kalau ini kita harus tahu dulu misalnya soal nomor 2. Apa sih happy hypoxia itu? Nah, kita harus paham. Dari mana pahamnya? Dari ini apa namanya, bacaan. Dari bacaan yang disajikan tadi. Oh, happy hypoxia itu adalah suatu keadaan di mana saturasi oksigen itu turun tanpa disadari oleh orang yang mengalami itu atau menderita itu. Ya, tiba-tiba saja langsung drop ya, tanpa disadari, tidak sesak nafas, itu tandanya. Nah, lalu dihubungkan dengan ketika konteksnya adalah ketika orang itu olahraga. Nah, di mana gitu? Start drop itu di yang C itu. Pak, kenapa enggak D? Nah, di situ D itu ada penanda yang salah, yaitu adalah 38 derajat Celcius. Maka itu adalah semacam logika. Logika kita ketika kita olahraga otomatis apa namanya ya? Suhu tubuh kita itu meningkat karena adanya aktivitas metabolisme yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi di otot misalnya. Nah, jadi itu dipadukan di sini. Mungkin itu ya Bapak ya. Barangkali ada yang Bapak Ibu yang lain monggo kalau menambahkan. Wah, untuk diskusi pada hari ini mungkin bisa diakhiri dulu Bapak Y. Oh, oke, siap. Karena ini waktunya sudah habis, ya alhamdulillah. Kita sudah sampai, ya kita telah sampai di penghujung acara. Mohon untuk sebelum itu mohon perkenan kepada Bapak dan Ibu peserta PKM ini untuk mengisi angket respon, ya baik dari tim LKPD Blended Learning maupun dari tim evaluasi Blended Learning yang akan untuk linknya akan di-share-kan di chat Zoom. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, yakni Ibu Dia dan Pak Aris yang luar biasa, dan tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para tamu undangan yang telah memperhatikan atau yang telah menyimak workshop pada pagi hari ini dari tadi pagi, dari awal hingga sampai saat ini. Baik, terima kasih semuanya sebagai mitra kami jurusan IPA, terutama Ketua MKKS juga Pak Muhammad Solihun dan Pak Mulyono maksud saya. Juga sebagai narahubung, terima kasih semuanya. Alhamdulillah di sesi yang kedua ini, di minggu kedua, semua terlaksana melalui virtual ataupun melalui Zoom. Ya, begitulah Bapak Ibu, karena untuk Zoom itu memang kita mungkin tidak fokus ketika secara offline di ruangan gitu. Oke. Tapi apapun kami optimis Bapak Ibu bahwa dengan sharing diskusi tadi ada sesuatu tambahan untuk kegiatan pembelajaran atau kegiatan di tahun ajaran baru, terutama di masih awal-awal Agustus ini, sehingga bisa diterapkan seperti blended ya, atau memang kalau enggak memungkinkan mungkin semuanya daring ya, tapi saya yakin karena memang tuntutan dari wali murid Bapak Ibu ya sudah karena yang ribet itu bukan siswanya tapi orang tuanya. Ya, jadi ini saya kebetulan ikut komite juga, ada kesan juga. Jadi seperti guru jangan segan-segan untuk Bapak Ibu artinya memberikan teguran pada siswa, jangan juga terlalu banyak beri tugas gitu. Itu kesannya begitu. Baik, saya yakin. Halo Pak Mul,
Siap. Masih terdengar? Oh, ini. Masih on terus. Okay. Baik, terima kasih. Sekali lagi partisipasi dari Bapak Ibu, kami mewakili dari jurusan, apapun konsekuensi sudah saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu ketika bukan membutuhkan, artinya kami akan memberikan sertifikat sesuai dengan konsekuensi tadi yang sudah disampaikan di awal. Jadi tim kami mungkin nanti melalui Pak Mulyono terkait dengan ini Pak Mulyono ya, artinya terkait dengan penerimaan sertifikat, kami juga nunggu dari partisipasi, artinya output kegiatan ini dari Bapak Ibu semua. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari tim jurusan, saya pikir banyak kekurangan Bapak Ibu guru, mungkin di lain kesempatan siapa tahu kami masih bermitra lagi, mungkin bisa secara meluas Pak Mul. Siap. Mungkin seluruh SMP Gresik begitu ya. Ya mudah-mudahan bisa terwujud begitu. Terima kasih semuanya. Karena ini sesi sudah berakhir, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Pak Mulyono. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, guru-guru hebat SMP Kabupaten Gresik yang berbahagia, sampai detik ini masih bertahan 72 partisipan. Mungkin Pak Solihun masih ada agenda dan belum di ini, maka saya mewakili dari MKKS SMP swasta mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Herman MPD selaku Ketua Jurusan IPA yang memfasilitasi agenda PKM yang pastinya sangat bermanfaat bagi kami sekolah swasta, mungkin juga ada yang negeri juga, sangat bermanfaat, dan kami berharap barangkali ada PKM yang secara luas yang terkait isu-isu pembelajaran yang fenomenal. Kami dari SMP swasta masih siap untuk bermitra dengan jurusan IPA pada umumnya. Jadi selaku MKKS SMP swasta, kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam menjamu, dalam mengikuti ada sebuah yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mewakilinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga agenda ini bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi anak didik kami, dan bermanfaat bagi pendidikan insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bu Eni Suryawati, Pak Aris, Bu Diah, ya, alhamdulillah bertemu lagi. Kemudian Pak Aris, ini hal yang baru bagi saya ya. Kayaknya sama-sama muda ini. Jadi terima kasih atas selisih 2 tahun Pak Mul. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kami di SMP Kabupaten Gresik. Jadi Bapak Ibu, jadi saya sudah dijapri sama banyak para guru IPA. Pak, bagaimana mengumpulkannya? Insya Allah tadi sudah di-share. Monggo bergabung di Google Classroom. Dan mohon untuk narasumber mohon izin bisa mengirimkan materi PPT dan sebagainya di Google Class sehingga bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu guru IPA SMP Kabupaten Gresik. Nah, itu workshop, flyer workshop sudah dicantumkan di share screen, dan kita akan bertemu lagi dengan Bu Eni ya, Bu Eni Suryawati, luar biasa beliaunya. Dan terima kasih Bapak Ibu dosen jurusan IPA. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya mewakili MKKS SMP swasta Kabupaten Gresik. Dan insya Allah bertemu di kesempatan atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Prof. Herman ada sepatah 2 kata atau cukup, Prof? Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang terhimpun di dalam organisasi MKKS ini, Kabupaten Gresik ya, dan terutama kami sampaikan kepada Ketua Bapak Muhammad Solihun dan juga kepada Pak Mulyono yang sudah banyak memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan
silaturahmi ini akan terus terjalin untuk selanjutnya. Jadi kami insya Allah tetap terbuka dan tetap senang untuk selalu bersilaturahmi dengan Ibu Bapak di MKKS ini, bahkan dalam arti yang lebih luas mungkin seluruh Ibu Bapak guru IPA di Kabupaten Gresik, bahkan di manapun termasuk seluruh Indonesia. Bahkan ini kami pun juga ingin mencoba komunikasi bagaimana pembelajaran IPA di luar sana, di luar Indonesia maksud kami, sehingga apa? Sehingga kita bisa menemukan formulasi-formulasi yang dapat memfasilitasi belajar siswa seperti hanya yang diharapkan oleh kurikulum yang sedang berjalan. Itu harapan kami Pak Mul. Salam dari kami semua dan kami mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang mungkin masih ditemukan. Sambung komunikasi itu akan dapat mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi untuk saling sharing. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu, ruang, dan partisipasi. Berharap semua ini bisa mendapatkan manfaat dan berkah menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.